Bapak Ibu, mari kita berdoa lebih dulu agar supaya Roh Kudus akan mengurapi setiap kita. Bapa, kami bersyukur boleh ada di Zoom meeting ini dengan sehat dan selamat, penuh antusias untuk mengerti sebagian daripada sabda-Mu. Kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang subur, sehingga ketika firman-Mu datang dan menyapa kami yakin firman-Mu menjadi berkat di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah kepada kami telah siap mendengar dan menerima sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita punya tema sangat istimewa. Judulnya, tak seorang pun bisa mengenal Kristus jika dia tidak menjadi pengikutnya. Bapak, Ibu, secara logika masuk akal, ya. Ngapain harus mempelajari dengan dalam, dengan benar tentang kehidupan pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, jika orang tersebut tidak ada minat untuk menjadi pengikutnya. Sedangkan mereka mempelajari kitab sucinya saja, belum tentu mereka dengan serius mempelajari masing-masing kitab suci yang mereka yakini. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau di luar sana, di luar orang Kristen, banyak yang tidak paham, tidak mengerti tentang Yesus Kristus Tuhan, apakah pengikut Kristus pasti mengenal, pasti paham tentang Tuhan Yesus? Jawabnya, belum tentu. Sebab di dalam hidup Yesus Kristus itu banyak hal-hal yang unik. Banyak juga hal-hal yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang menakjubkan. Sehingga banyak orang yang takjub, juga banyak orang yang bertanya. Nah, salah satunya saya ingin buktikan apa respon orang Kristen ketika mereka melihat kubur itu kosong. Semua bilang, dia hidup. Nah, Bapak Ibu, nggak salah. Memang seperti yang dia sabdakan. Dia akan dibunuh oleh tua-tua, oleh ahli Taurat orang Farisi. Namun pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya dari kematian. Dia hidup lagi, kubur itu kosong. Dia menampakkan diri selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia hidup. Tapi apa kenyataannya yang menyedihkan? Apakah benar orang yang menyatakan diri mengikut kepada Tuhan Yesus, mengenal secara dalam, mengenal secara benar Yesus Kristus itu seperti apa? Buktinya, orang yang selalu dekat dengan dia, ketika dia membuat mukjizat, mereka menyaksikan. Ketika dia mengajarkan Tuhan, mereka mendengarkan. Di kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka mengikuti Kristus. Karena mereka adalah para rasulnya, murid-muridnya. Salah satu muridnya harus berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya jika aku belum melihat dia, sebelum aku mencucukkan jariku, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, itu sebuah kenyataan. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan. Untuk mengenal Yesus Kristus seperti apa, dibutuhkan waktu
waktu yang panjang untuk memproses saudara dan saya mengenal dengan dalam, mengenal dengan benar Yesus Kristus itu seperti apa. Buktinya apa? Para rasul aja sempat gagal. Bukan cuma Thomas yang kurang percaya, tetapi saya yakin yang 10 ketika Tuhan Yesus menampakkan diri belum tentu lebih baik daripada Thomas. Thomas menjadi wakil daripada kita yang tidak mudah percaya sebelum ada buktinya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat untuk menjadi pengikut Kristus, ternyata Tuhan Yesus memberikan syarat. Syarat ini adalah cermin daripada perbuatan kasih yang Kristus Yesus lakukan di dalam hidupnya yang saat ini. Jika Anda mengambil keputusan, aku mau menjadi pengikut Dia, maka syarat itu harus Anda dan saya bisa memenuhinya. Kita baca satu ayat, Matius 16 ayatnya ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Nah, kata ia harus digarisbawahi berarti tidak boleh tidak Anda penuhi. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, ada 3 yang disyaratkan oleh Tuhan Yesus yang harus Anda dan saya serta para pengikutnya itu bisa memenuhi. Apa yang dimaksud menyangkal dirinya? Bapak Ibu, yang jelas dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hal dia menyangkal dirinya, semuanya mencerminkan perbuatan kasih yang Kristus Yesus lakukan di dalam hidup kepada sesama. Dia yang adalah Tuhan. Dia yang adalah Sang Pencipta. Itu mau turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, menjadi seperti ciptaannya. Itu menyangkal diri. Itu menyangkal diri. Semua orang di sana yang bukan pengikut bertanya, ngapain Tuhan mesti menjadi manusia? Kok repot-repot? Bapak Ibu, inilah perbedaannya. Tuhannya orang Kristen dan Tuhan yang ada di sana. Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang sangat peduli kepada umat ciptaannya karena Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Maka dia datang, dia berinisiatif, bukan kita manusia yang berdosa yang mencari Tuhan. Tuhan, engkau di mana? Tuhan, aku butuh engkau. Tuhan, aku minta ampun. Tidak. Tetapi Tuhan yang berinisiatif mencari Anda dan saya yang berharga di mata Dia karena engkau dan saya adalah umat pilihannya, umat milik kepunyaannya, sehingga Dia datang untuk mencari Anda dan saya yang berdosa. Saudara, manusia cari Tuhan, sulit saudara akan ketemu. Tetapi Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus namanya, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang berinisiatif mencari orang yang berdosa. Sama seperti ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan yang sama, Yesus yang sama. Ketika Adam bersembunyi
Dia pun datang mencari Adam. Bukan dia tidak tahu, tetapi narasi yang dia sampaikan memberikan pengertian kepada saudara dan saya bahwa dia adalah Allah yang peduli. Dan dia bertanya, dia berseru di tengah-tengah taman. Adam, Adam, di mana engkau? Ini Yesus. Di mana engkau? Nah, Bapak Ibu, dia menyangkal diri menjadi seperti ciptaannya, menjelma menjadi manusia. Sehingga ketika bicara tentang Yesus, saudara selalu harus ingat orang Kristen. Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Oleh karena itu, kemanusiaannya yang bisa dibunuh di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, menyangkal diri, dia tunjukkan lagi. Dia yang adalah Tuhan dan gurunya. Dari semua rasulnya. Dia mau menjadi seperti seorang hamba. Membasuh murid, membasuh kaki para muridnya. Ini adalah pekerjaan seorang hamba yang rendah kepada tuannya. Tetapi dia menganggap ketuhanannya bukan sesuatu yang penting untuk dia pertahankan. Dia mau merendahkan dirinya menjadi yang paling kecil untuk menunjukkan bahwa dia sedang melakukan perbuatan kasih, yaitu menyangkal dirinya dengan menjadi seperti seorang hamba. Dia membasuh kaki para muridnya. Bapak Ibu, bagaimana dengan Anda dan saya? Bukankah di dalam pelayanan seringkali atribut, predikat, Anda sebagai seorang direktur, Anda sebagai seorang dokter, Anda sebagai seorang notaris, Anda sebagai seorang kaya, Anda sebagai seorang pengusaha, itu tetap melekat. Itu tetap melekat di dalam hidup Anda, di tengah-tengah Anda sedang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menyangkal dirinya telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam beberapa perbuatan. Kemudian harus memikul salibnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berkenan memikul salib yang harusnya saudara dan saya pikul. Dosa harus kita tanggung. Dan kita yang harus binasa oleh akibat dosa. Namun oleh karena kasih Tuhan Yesus, dia menggantikan saudara dan saya, dan dia rela memikul salib kita, bahkan mati di atas kayu salib, untuk supaya saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, salah satu perbuatan memikul salib yang Anda bisa lakukan, mungkin Anda bisa membantu orang-orang miskin yang mengalami kesulitan. Mungkin beasiswa anaknya, mungkin biaya perawatan dokternya, mungkin biaya sewa rumahnya, dan lain sebagainya. Yang seharusnya bukan harus tanggungan kita, tetapi kita rela, kita ikhlas untuk menanggung beban orang lain di atas pundak kita. Itu memikul salibnya. Dan mengikut aku. Ini adalah sesuatu yang paling sulit karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupannya itu wajib saudara dan saya meneladani Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan orang yang di sana-sana pasti sulit untuk mengenal
Karena ketika kita sebut Yesus itu adalah Tuhan, mereka langsung bertanya, kalau dia Tuhan, ngapain mati di atas kayu salib? Bapak Ibu, pertanyaan dari saudara-saudara kita yang di luar Kristen menjadi berkat untuk saudara dan saya. Mempertajam untuk mengenal Kristus lebih dalam dan lebih benar. Mengapa dia mati? Nah, Bapak Ibu, dia mati demi dosa saudara dan saya. Tetapi kematian dia bukan berarti untuk selamanya. Karena dia bersabda, dia akan dibunuh di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, dosa dunia, orang yang percaya, tetapi pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan kembali oleh Bapaknya. Untuk apa? Menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau tidak ada kematian, bagaimana? Apakah ada kebangkitan? Pasti tidak. Justru kebangkitan itu akan ada ketika kematian itu sudah terjadi. Dan dia buktikan, dia bangkit. Sehingga dengan demikian, dia tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Anda sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan adalah orang yang dianugerahi keberuntungan yang luar biasa karena Anda telah memilih menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan tadi yang hidup bukan yang mati. Sehingga seperti Kristus dibangkitkan, demikian pula Anda dan saya akan mengalami kebangkitan sama seperti ketika Kristus juga dibangkitkan. Bapak Ibu, mungkin ada orang yang berpikir sama seperti Petrus loh. Petrus juga tidak setuju kalau Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus, kamu tidak punya pikiran seperti Allah. Kamu itu iblis, kamu pikiranmu itu tidak sama dengan Tuhan. Yesus Tuhan itu marah. Ya, dia marah memaki-maki Petrus. Karena Petrus berpikir Tuhan Yesus karena utusan Allah pasti tidak mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, tapi kenyataannya kematian tetap harus dia lewati demi menebus dosa dunia. Orang-orang yang percaya kepada dia demi untuk menunjukkan bahwa dia hidup kembali untuk selama-lamanya. Bahwa dia tidak salah ketika dia bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup kembali. Setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula Bapak Ibu, banyak orang yang sedang bertanya, kalau dia Tuhan, mengapa dia tidak bersabda saja untuk mengampuni dosa orang-orang yang berdosa? Kan dia Maha Kuasa. Namun, itu tidak pernah dia lakukan. Karena dia ingin menjaga konsistensi apa yang dia katakan tentang dia punya hukum. Setiap dosa itu harus dibayar. Setiap dosa harus dibayar. Nah, Bapak Ibu, karena itu dia berkenan mempersembahkan nyawanya sendiri sebagai tebusan. Yang selama ini oleh karena hukum Taurat dan pengaruh hukum Taurat sampai saat ini
banyak orang masih melakukan untuk menebus dosa, untuk minta pengampunan dosa, mereka datang kepada Allah, mereka datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan hewan ternak, bisa kambing, bisa domba, lembu, sapi, dan lain sebagainya. Dan mereka lakukan terus-menerus dari tahun ke tahun. Sepertinya dosa ini harus selalu dimintakan ampun. Tetapi Yesus Kristus Tuhan hanya sekali mempersembahkan nyawanya untuk menebus dosa umatnya yang percaya, dan sudah tidak perlu lagi Anda melakukan seperti praktek-praktek yang dilakukan oleh karena ajaran hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kepada siapa? Kepada para rasul, kepada para sahabat. Sehingga ketika dia naik ke surga, ada 500 pasang mata yang menyaksikan dia terangkat naik ke surga. Bapak Ibu yang luar biasa, Yesus yang adalah Tuhan tahu bagaimana cara berpikir manusia. Salah satunya Thomas. Mau percaya kalau ada buktinya. Nah, di sini yang saya kagum, apapun mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, ketika membuat orang yang buta sejak lahir itu melek, bisa melihat. Dia melibatkan begitu banyak saksi mata. Ketika dia membuat orang yang lumpuh sejak lahir itu berjalan, juga banyak saksi mata yang menyaksikan. Ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, itu pun juga dihadiri begitu banyak saksi mata yang melihat Lazarus itu hidup lagi. Bapak Ibu, demikian pula saat dia naik ke surga, melibatkan 500 pasang mata manusia. Artinya apa? Tidak ada orang yang meragukan lagi bahwa peristiwa itu memang terjadi. Siapa saksinya? Adalah orang-orang yang hidup pada zaman Yesus Kristus Tuhan hidup bersama para rasul-rasulnya. Dan catatan sejarah mencatat akan peristiwa itu. Oleh karena itu, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen Katolik yang menyatakan dirinya, aku mau menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Sebab ketika Anda memilih yang satu ini, itu adalah urusan surga dan neraka. Jangan sampai salah pilih. Tetapi Anda adalah orang yang beruntung karena Anda menjatuhkan pada pilihan yang tepat. Karena Anda mempertaruhkan keselamatan nyawamu bersama keluarga kepada Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Silakan Bu Shalom, Maria. shalom semuanya. Shalom, Shalom. Bapak Pendeta Roni. Shalom. Pertanyaan saya simple sekali, Pak. Tadi Ya. memang saya masuk terlambat ya, maafkan saya masuk terlambat. Saya mendengar Bapak Pendeta menyebut kita juga harus mengenal Yesus dari Perjanjian Lama, ya, karena memang dia sudah ada di situ
sekalipun dia masih belum incarnate di perjanjian baru. Ya, pertanyaan saya simpel saja, Pak. Mengapa gereja-gereja masih memakai 5 elemen besar yang ada di buku Keluaran yang Yesus sudah genapi semuanya, yaitu 1 baptis Islam, 2 perpuluhan, 3 Sabat, 4 sunat, 5 keagamaan pada waktu itu Yahudi. Tetapi sekarang keagamaan itu sudah berkembang menjadi Protestan, Katolik, Ortodoks, dan sebagainya. Padahal Yesus sudah menyatakan tetelestai, sudah mengatakan sudah selesai. Karena tidak ada seorang pun, kata Roma 3 itu, yang dapat melakukan hukum Taurat Musa dengan sempurna, kudus, benar, dan berkenan kepada Allah Bapa. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Dan juga buktinya di Mount Transfiguration sudah terlihat 3 pribadi, yaitu Moses, Isaiah, dan Yesus Kristus. Tetapi suara dari atas, Allah Bapa mengatakan, dengarkanlah anak yang aku kasihi ini. Sedangkan Petrus mau 3 temples didirikan. Nah, sekarang saya ingin tahu, coba bisa tidak baptisan itu baptisan Roh Kudus saja? Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mengapa mereka masih memakai ajaran-ajaran hukum Taurat? Ya, Nah, jawabnya sederhana, Ibu, sama seperti judul kita hari ini, karena banyak gereja-gereja sesungguhnya para pengajarnya tidak mengenal Kristus secara benar dan mendalam. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin menanyakan kepada Anda. Ketika itu orang Israel pun itu membanggakan Musa. Musa yang legendaris ini dibanggakan, wajar. Karena begitu banyak mujizat Tuhan yang dinyatakan lewat Musa saat Musa melayani Allah. Maka nama Musa dikenang oleh mereka. Bahkan mereka bilang di dalam Alkitab, kamu muridnya orang ini, kami muridnya Musa. Artinya apa? Mereka ingin nyatakan bahwa Yesus dengan Musa, top Musa. Kata mereka. Karena mereka tidak kenal Yesus siapa. Dia lebih dari Musa. Nah, orang yang masih kembali kepada kiblatnya Musa, ajaran Musa, berarti tidak mengenal Yesus itu siapa. Nah, Ibu, sekarang apa yang Ibu sampaikan itu bagus sekali loh. Sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, ya, khususnya orang Pentakosta, ya. Kelompok Pentakosta itu banyak yang ketaurat semua. Nah, sekarang saya mau bertanya, ya. Bandingkan sekarang, berarti Alkitab kita ini ada 2 kitab suci yang sama-sama top. Perjanjian Lama adalah Taurat, Perjanjian Baru Injil sampai Wahyu. Ya. Nah, firman Tuhan yang pertama, supaya jelas. Yohanes pasal 1 ayat 17. Bapak Ibu yang ada di Zoom sini silakan dicatat. Ini penting. Saya senang ngajar Alkitab itu selalu mengingatkan. Buka Alkitabmu, persiapkan alat tulismu supaya apa? Nanti setelah kita berpisah dari Zoom meeting ini, Bapak Ibu bisa mempelajari lagi apa yang saya jelaskan. Dan Anda bisa menilai, saya ini
menjelaskan itu sesuai dengan Alkitab atau saya salah? Nah, sekarang Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa ngasih hukum Taurat, Yesus Kristus kasih karunia. Bapak Ibu, kalau Anda disuruh milih, Anda diselamatkan karena Taurat atau kasih karunia? Jawabnya apa Ibu? Silakan mic-nya Kasih dibuka. karunia. Semua bilang kasih karunia. Nah, sekarang ya kasih karunia kan? Nah, sekarang saya kasih satu ayat lagi. Yohanes pasal 5 ayat 45. Ini adalah pikirannya orang yang ngefans dengan Musa dan hukum Taurat ya. Termasuk gereja yang tadi Bu ya. 45. Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku ini sabda Kristus ya, yang ngomong Tuhan Yesus sendiri ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku huruf besar akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, Bapak Ibu, kenapa Musa mendakwa? Karena sifat hukum Taurat itu menuntut. Tetapi hukum Taurat adalah kudus. Bermanfaat sekali. Justru lewat hukum Taurat kita mengenal dosa. Tetapi tidak seorang pun bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Kita selamat karena kasih karunia. Nah, sekarang ada ajarannya Taurat sama kasih karunia. Bapak Ibu tadi milih kasih karunia. Betul jawabannya. Sekarang ada dua tokoh, Musa atau Yesus Kristus. Bapak Ibu milih yang mana? Yesus Silakan. Kristus. Yesus Kristus. Berarti kalau Anda milih Yesus Kristus, sudah pasti Anda milih kasih karunia. Nah, karena Anda diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya, oleh karena kasih karunia, Anda harus berterima kasih kepada siapa? Musa apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Caranya bagaimana Anda berterima kasih? Dengan berbuah lewat kehidupan, banyak buah-buah rohnya, melakukan kebaikan. Ya, Anda juga mempersembahkan apa yang Anda punya. Tetapi, apakah Anda melakukan yang satu ini? Kenapa harus kembali kepada persepuluhan? Karena pendeta ngomong tidak sesuai Alkitab. Kamu akan dijadikan kaya. Dengan kekayaan Anda tertarik. Ya, banyak jemaat tertarik terus melakukan persepuluhan. Terus ngomong, loh persepuluhan kan firman Allah. Loh padahal firman Tuhan yang itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Kalau Anda mau melakukan persembahan, bukankah Tuhan Yesus itu punya rekening pribadi? Mari saya tunjukkan kenapa ini tidak diajarkan dan tidak dilakukan oleh pendeta dan jemaatnya. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31. Saya bacakan sampai 40 lebih dulu ya. Tuh lihat. Kalau Anda mau berterima kasih, lakukan ini. Bukan persepuluhan, bodoh itu kamu. Orang-orang Kristen itu. Lihat, judulnya adalah penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Berarti domba di sebelah kanan itu yang diselamatkan masuk surga. 35. Sebab ketika aku lapar, perhatikan kata aku itu selalu huruf besar. Berarti aku itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Hanya huruf besar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perkara yang penting. Kalau Anda berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ingat dia punya nomor rekening pribadi. Yaitu ketika Anda menyantuni semua orang-orang yang hidupnya miskin, hidupnya tertekan, Yesus Tuhan bilang apa? "Itu yang kamu lakukan untuk aku." Nah, Bapak Ibu, Anda dipelesetkan. Persembahkanlah kepada Tuhan lewat pendeta. Salah. Dia punya rekening langsung, ngapain Anda tidak berikan langsung? Dan dia sudah bilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zamannya Yohanes Pembaptis. Sejak itu aturan-aturan hukum Taurat yang lain, kecuali yang 10 perintah Allah, itu ditiadakan. Itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Nah, Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan, tetapi sekarang saya mau bacakan ayat 41 sampai 46 supaya tidak terputus ya, supaya tidak terputus. Supaya Anda tahu bagaimana nasibnya kambing ya, yang tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, yang tidak berterima kasih kepada Kristus yang engkau akui telah menyelamatkan kamu di atas kayu salib. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan." Perhatikan kata aku hanya selalu huruf besar. "Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, berbahaya sekali kalau Anda selalu
mempersembahkan kepada Tuhan, dalihnya kepada Tuhan. Kenyataannya yang nikmati adalah pendetamu dan keluarga. Terus dalihnya adalah bukti sebuah ketaatan, ya, mengembalikan uang milik Tuhan. Tapi Anda tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus, Yesus jelas bilang, enyahlah engkau hai orang terkutuk. Kamu sudah tak tolong, tidak pernah berterima kasih kepadaku lewat apa yang aku ajarkan. Nah, inilah adalah bukti bahwa sebetulnya Tuhan tidak butuh duit Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Jika Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka Dia adalah Tuhan yang maha kaya. Dan tidak pernah Tuhan yang maha kaya butuh duit saudara dan saya. Pertobatanmu dituntut oleh Dia, itu benar. Tetapi duitmu sama sekali Dia tidak memerlukan dari persembahan saudara dan saya. Buktinya apa? Dia bilang, yang kamu berikan untuk orang lapar, yang kamu berikan untuk orang haus, yang kamu berikan untuk orang yang telanjang, itu sama dengan kamu lakukan untuk aku. Berikan semua mereka kepada mereka. Tidak usah kepadaku. Ini buktinya Tuhan Maha Kaya. Bapak Ibu, sekarang saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Lukas 16 ayat 16. Ditambah satu ayat lagi 17 supaya fair ya. Lukas 16 ayat 16 dan 17. Saya terangkan yang 16 dulu. Lukas 16 ayat 16 bunyinya demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Nah, hukum Taurat dikatakan berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat ini dipakai oleh Tuhan untuk mengurung saudara dan saya, dituntun pada waktu itu nenek moyang kita itu, ya. Dituntun lewat ketentuan hukum Taurat. Mengapa? Karena iman itu, Yesus Kristus Tuhan, itu belum datang. Nah, setelah Dia datang, maka hukum Taurat yang menuntun orang-orang Israel sudah tidak diperlukan lagi. Bapak Ibu ayat 17 ya. Dikatakan demikian. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah Bapak Ibu, kelihatannya ambigu. Loh, kok seperti ini? Katanya berlaku sampai dengan zaman Yohanes. Tetapi Yesus Kristus Tuhan sendiri yang berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang dimaksud Tuhan yang seperti apa sih? Ternyata pertama kali manusia menerima hukum dari Allah, ya, manusia, semua manusia di dunia terima hukum dari Allah, itu adalah termasuk hukum Taurat. Hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, yang ditulis oleh jari Allah sendiri di atas dua loh batu sampai 2 kali. Loh batu yang pertama dibanting, dipecahkan oleh Musa. Karena Tuhan memandang ini demikian penting. Tuhan bilang sama Musa, Musa buat 2 loh batu yang sama dengan kemarin, yang sama dengan yang lama. Kamu naik lagi ke atas gunung. Dengan sabar penuh kasih, Tuhan rela, ikhlas, berkenan menulis kembali 10 perintah Allah dengan jari Allah sendiri. Ini yang tidak boleh dibatalkan. Yang isinya adalah hukum moral, tidak boleh dibatalkan. Dan oleh Yesus yang adalah Tuhan, yang telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, walaupun dia tidak secara belak-belakan menyatakan dirinya, oleh Dia
ternyata 10 perintah Allah ini dijadikan sebagai hukum kasih karunia. Bapak Ibu, di mana ayatnya? Mari saya bacakan Matius pasal 22 mulai ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Judul bacaannya hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang Tuhan Yesus ambil dari perintah yang pertama sampai keempat dari 10 perintah Tuhan. 1 sampai 4 jadi hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Nah, hukum yang kedua yang isinya ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang kedua ini sama dengan yang pertama. Mengapa? Karena bukti daripada Anda dan saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka saudara akan menunjukkan hidupmu bahwa engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, klop dengan ajarannya dia. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Bukti Anda mencintai, mengasihi Tuhan tercermin lewat perbuatan saudara dan saya, bahwa Anda sangat mempedulikan sesama manusia yang menderita di dalam kehidupan mereka. Sehingga dia bilang, yang kedua itu sebetulnya sama dengan yang pertama. Tandanya kan salib begini. Yang kedua yang horizontal itu sama dengan yang vertikal. Sebab ayat 40 kuncinya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Ibu, penjelasannya sudah dicatat. Apa masih ada yang kurang? Terima kasih Madam, saya kembalikan. Ya, luar biasa ya, Ibu Maria pasti sudah mencatat dan memahami. Ya, jadi saya simpulkan jawaban dari beliau bahwa hukum Taurat hanya berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis, itu ada di Lukas 16 ayat 16, dan hukum yang ada Tuhan ajarkan yaitu adalah hukum kasih yang tertera dari Matius 22 ayat 36 sampai 40, dan kalau mau kirim rekeningnya ke Tuhan, kirim aja ke orang-orang lapar, orang-orang miskin, lawat mereka yang di penjara, lawat mereka yang sakit. Itulah kita membalas bagaimana Tuhan ya. Dan kalau saya mau memperlengkapi lagi, kita lihat dari ke-10 hukum yang tertera di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17, tidak ada di sana saya dapatkan harus bayar perpuluhan. Jadi yang memerintahkan untuk bayar perpuluhan itu tidak mengikuti hukum kasih dari Tuhan. Saya bacakan untuk melengkapi Ibu dari Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa Ibu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Ibu, lakukan kasih karena kita ada di zaman kasih karunia. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Makasih. Saya mau nanya ini Pak, dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa
ketika orang tidak mengenal Kristus. eh, jadi saya mau tanya, jadi pernah kejadian dengan pasien saya itu, dia seorang Muslim, tapi dalam Ya, keadaan dia sekarat, kita pas melayaninya, dia terima Yesus. Nah, konsep yang tadi Bapak jelasin itu dengan apa kejadian pasien saya ini bagaimana Pak? Apakah dia di akhir hayatnya karena dia dalam waktu yang singkat dalam pelayanan kita, tapi dia terima Yesus. Tapi dia belum belum begitu mengenal dengan baik gitu. Nah, ini bagaimana Pak ininya? Apakah dia selamat atau selamat atau bagaimana? tidak? Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Bu Vera, terima kasih. Pertanyaan ini bagus sekali loh, iya. Karena ada banyak orang yang mengalami seperti pasiennya Bu Vera. Kita mengenal ada anugerah keselamatan pada detik terakhir. Ya, orang tidak mengenal dengan dalam. Orang tidak mengenal dengan benar. Tetapi ternyata orang ini dikasih oleh Tuhan. Yaitu ketika Tuhan Yesus disalib, ada dua penjahat di kiri dan di kanannya. Yang di kirinya banyak memberikan hujatan kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang di sebelah kanan Tuhan Yesus membela kepada Tuhan Yesus dan dia memaki penjahat yang itu. Dia bilang, "Hei, kamu dan aku, kalau kita menerima hukuman seperti ini, wajarlah karena kita berdua adalah seorang penjahat. Tetapi Yesus, dia bukan orang yang berdosa. Dia tidak seharusnya dihukum seperti ini. Kalau kita wajar, kita harus dihukum." Artinya orang ini ada pengakuan atas dosa mereka. Terus kemudian dia punya iman. Karena itu yang di kanan bilang, "Yesus, jika nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah aku." Dia punya iman. Nah, sehingga Tuhan Yesus memberikan jawaban. Sesungguhnya mulai hari ini, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang ini diselamatkan. Mengenal Tuhan Yesus seberapa dalam? Enggak dalam. Dia dibaptis juga enggak. Dia bisa menyanyikan pujian-pujian untuk Tuhan Yesus juga pasti tidak. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Adil, menghakimi orang itu secara adil. Ternyata di detik terakhir, orang ini mengaku dosa dan menerima Tuhan Yesus. Buktinya dia punya iman dan dia berkata, "Yesus, jika nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah aku." Nah, Ibu Vera, sebetulnya ada begitu banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus di detik terakhir, seperti Anda punya pasien. Oleh karena itu, salah satu pelayanan yang paling penting yang kadang dilupakan oleh begitu banyak orang Kristen, yaitu melayani, mendampingi orang yang menjelang pulang karena dipanggil Tuhan. Nah, pada saat itulah sebetulnya Anda bisa persembahkan kepada Allah dan surga bersorak-sorai karena mereka menerima Kristus dan bertobat di detik terakhir. Bapak Ibu, ada banyak loh orang yang kaya.
orang yang terkenal. Apakah ini seorang ilmuwan kelas dunia, kaya kelas dunia, penguasa kejam kelas dunia, dan lain sebagainya, tokoh agama kelas dunia. Diam-diam dia dalam hati itu ngakui Yesus Tuhan. Tetapi semasa hidupnya, dia tidak berani menyatakan Yesus itu Tuhan yang aku mau ikut kepada dia. Enggak berani. Masalahnya apa? Kursinya, kedudukannya, rezekinya itu masih dipertahankan. Tetapi ingat, banyak di antara mereka di detik terakhir dia akan kembali kepada Sang Penciptanya, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan di detik terakhir pun dia menyebut nama Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh karena itu, lewat video saya kali ini, lewat perjumpaan di Zoom meeting ini, saya mengingatkan pelayanan mendampingi orang yang sakit keras, yang menjelang ajal, jangan dilupakan. Demikian, Madam. Terima kasih, Bu Vera. Thank you banget. Ini jawaban yang juga saya berikan kepada para penanya kalau menghadapi pasien yang tinggal di ujung tanduk, sebentar lagi mati. Iya. Makanya saya kalau sudah lihat sekarat, saya langsung suruh dia terima, minta ampun sama dosa-dosanya dan terima Yesus. Untuk saya, Tuhan menyelamatkan atau tidak, saya cuma ingat peristiwa di kayu salib. Bahwa kalau dia menerima Yesus, dia minta ampun atas dosanya, maka Tuhan akan memberikan Firdaus kepadanya. Terima kasih buat jawabannya, Pak. Berikutnya Pak Edi Budianto. Dan setelah itu Yoram. Silakan, Pak Edi. Terima kasih, Madam. Shalom, Pak Roni. Shalom, Terima Pak kasih Edi. pemaparannya ya. Shalom. Iya, sama-sama, Pak. Saya hanya mau bertanya ini, Pak. Kan judulnya tidak seorang pun bisa mengenal Kristus kecuali menjadi muridnya, ya. Namun saya ada satu ayat yang saya baca di Lukas 9 ayat 46 sampai 50. Lukas Murid Yesus 9. waktu itu melaporkan kepada Yesus, ada orang memakai nama Tuhan, katanya, tapi dia bukan orang kita, berarti bukan muridnya Yesus. Oh, Yesus Iya. bilang, ya nggak apa-apa, nggak usah dicegah, katanya. Karena dia Iya, menggunakan bukan nama Yesus. bukan memusuhi kita kan itu. Iya, gitu. Intinya gitu. Iya, Nah, iya, jadi tidak selalu harus menjadi muridnya, Pak, menurut saya. Nah, tapi kira-kira iya. menurut Pak Roni bagaimana, Pak, pendapatnya? Iya, Terima Pak kasih. Edi, terima kasih. Pada waktu itu para murid melihat ya, ada orang mungkin satu kelompok begitu ya, mengusir setan yang merasuk seseorang demi nama Yesus dan orang ini berhasil. Tetapi para murid yang merasa, loh, kamu ini kan saya nggak kenal. Ngapain sebut nama Tuhan dan guruku? Nah, ini dilaporkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ada sekelompok orang pakai namamu, ngusir setan demi namamu. Kami cegah. Tuhan Yesus bilang, kalau mereka melakukan seperti itu kan tidak memusuhi kita, biarin aja. Apa tujuannya Tuhan Yesus? Tujuannya Tuhan Yesus hanya ingin menunjukkan bahwa nama Yesus itu maha kuasa. Sehingga walaupun diucapkan oleh orang yang bukan pengikut Kristus, kemahakuasaannya masih terjadi. Apalagi jika yang menyampaikan adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang mengasihi Kristus.
yang setiap hari melakukan firman-Nya, pasti kuasa ini akan semakin besar. Sebab bicara tentang kuasa itu bukan Anda peroleh dari karena Anda puasa, bukan. Kuasa adalah kepercayaan. Karena Anda percaya, Anda akan memberikan kepercayaan atau kuasa yang semakin besar. Contoh, mungkin Pak Edi punya anak lebih dari satu, ya. Anak ini bertumbuh bareng kan, kakaknya sama adiknya bertumbuh bareng. Pak Edi karena kesibukannya mempercayakan kepada anak yang sulung, ya, termasuk keperluan adik-adik. Yang sulung dikasih kartu ATM. J, ini kamu urus adik-adikmu, adikmu perlu apa kamu yang beresi karena papa mungkin masih ada di luar kota. Kenapa? Karena JJ ini anak yang sulung penuh dengan tanggung jawab, bisa dipercaya. Selesai dia melakukan mengambil uang dan diberikan sama adiknya, nggak lupa dia buat catatan. Dia kumpulkan bukti pengeluarannya, struknya BCA, bank itu dikumpulkan, papanya datang dijak hitung-hitungan. Pak, tadi kemarin adik ini, adik nomor 2 ini nomor 3 ini minta ini. Nah, dari situ Pak Edi jadi menilai, oh anakku yang sulung ini memang kalau dalam hal ini bisa dipercaya. Dikasihlah kepercayaan yang lebih besar. Yang kedua, punya talenta yang beda, dikasihlah yang lain, kepercayaan yang lain. Ketiga, dikasih kepercayaan yang lain. Itulah kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berupa apa? Kepercayaan. Nah, pengaruh ajaran-ajaran yang tidak jelas, itu selalu seakan-akan. Kalau Anda banyak berpuasa, Anda akan sakti. Itu salah. Itu salah, ya. Puasa bukan merupakan hal yang tidak penting, tetapi kalau Anda berpuasa hanya tujuannya supaya hal ini hal itu bisa terjadi, itu pasti salah. Orang diberkati, orang diberi kuasa karena apa? Dia baik-baik mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Demikian Pak Edi, terima kasih. Mantap Iya. ya. Terima kasih Pak Edi Makasih, pertanyaannya. Pak Terima Roni. kasih Pak Terima Roni. kasih Pak Edi. Ya, Kita makasih Pak pindah Edi. ke Yoram. Silakan Yoram. Yoram, Oke, silakan. Shalom, selamat Shalom. malam, singkat padat dan Malam. jelas. Ya. Mengapa Yesus berkata tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan mengenal Kristus kecuali menjadi pengikutnya? Saya ulang, mengapa Yesus berkata tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa dan mengenal Kristus kecuali menjadi pengikutnya? Amin. Terima kasih, Tuhan Ya. Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Mengapa tidak seorang pun mengenal Allah kecuali adalah Bapa? Ya, tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Jawabnya sederhana, ya, jawabnya sederhana. Karena Allah, Bapa dan anak itu jadi satu, ya. Yesus Tuhan itu bilang, ya, bahwa Dia ada di dalam Bapa, ya. Nah, untuk membuat yakin, saya bacakan ayatnya. Yohanes 14 ayatnya 15 sampai 21, ya. Yohanes 14 mulai ayat 15 sampai 21. Mari dibuka, dicatat, nanti direnungkan lagi, ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Nah, kalau Yoram, kalau Madam Christine, Pak Edi, ya, Pak Alfonso, saya, Bu Maria, mengasihi Tuhan, buktinya apa? Kita selalu menuruti segala perintahnya. Kita melakukan dalam setiap hari firman Tuhan. Itu bukti kita mengasihi. Akibatnya apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, Anda tidak perlu berbahasa roh. Ya, yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri. Kalau kamu setia kepada Dia, melakukan firman setiap hari, maka aku Yesus akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Tidak perlu bahasa roh. Itu urusan persoalan lain, adalah karunia, 9 karunia, terserah Tuhan, Anda mau dikasih yang mana. Lanjut. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Karena Roh Kudus di dalam aku di dalam Roh Kudus, logis, wajar, masuk akal. Kalau Roh Kudus mengenal aku dan aku mengenal dia. Kita manunggal dengan Roh Kudus. Jadi masuk akal kalau Roh Kudus mengenal Anda, mengenal saya, dan saya mengenal Roh Kudus seperti apa. Karena itu setiap kali Roh Kudus bicara kepada saudara, saudara jangan lewatkan. Saudara harus bahasa Jawanya niteni. Niteni itu mengetahui dengan pasti bagaimana cara Roh Kudus bicara dengan Anda, bagaimana cara Roh Kudus memperlakukan Anda. Itu setiap orang berbeda. Anda harus ngerti. Oh, ini dia bicara dengan saya. Oh, ini. Anda harus peka dengan itu. Lanjut 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, ayat Alkitab ini banyak bingungkan orang Kristen loh. Aku adalah Yesus. Tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Loh, Tuhan, setelah engkau mati, engkau bangkit hari ketiga. Menampakkan diri 40 hari, naik ke surga. Loh, kok datang kembali? Simpan dulu ya, simpan dulu. Apa yang dikatakan oleh Kristus, sabdanya, simpan dulu. Nanti dia akan menjawab. 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dunia dibutakan matanya. Dan mereka tidak akan pernah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, hidup dan menampakkan diri. Sehingga ada faham yang mengajarkan Yesus ini tidak dibunuh, ya, tetapi oleh Tuhan diangkat langsung ke surga. Salah, saudara. Kalau dia tidak mati dan dia tidak hidup, berarti tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi orang-orang ini mati selesai. Padahal bukan seperti itu. Yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan seperti Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Kita akan hidup bersama dengan dia. 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Apa Bapak Ibu? Bahwa aku, guru besar, Yesus, di dalam Bapakku. Nah, otomatis ya, Yesus mengenal Bapa, kan begitu. Bapa mengenal Yesus. Anak mengenal Bapa,
Bapa mengenal anak karena aku, Yesus, di dalam Bapakku. Dan kamu yang setia loh ya, yang setia loh, yang ayat 15 tadi loh ya. Setiap hari melakukan firman Kristus loh ya. Dan kamu di dalam aku, kamu di dalam Yesus. Dan aku, Yesus, di dalam kamu. Kalau kamu setia melakukan firman Kristus, kamu menjadi mengenal Dia. Dia mengenal kamu. Tetapi kalau firman-Nya kamu pilih, ini aku mau lakukan Tuhan, yang ini aku enggak suka, ya pasti kamu enggak mengenal. Dan belum tentu Yesus Tuhan mau di dalam kamu. Karena syaratnya adalah ayat 15, ayat 21 kuncinya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dikasihi juga oleh Bapa, ya. Juga dikasih oleh Bapa. Sehingga ketika Yesus ada di dalam saudara dan saya, ya, sekaligus sebetulnya bukan cuma Roh Kudus saja yang ada di dalam saudara, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekaligus ada di dalam hidup setiap orang yang rajin melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Satu ayat sebagai tambahan supaya Anda yakin, ya. Anda yakin, ya. Tadi kan Roh Kudus diperintahkan menyertai saudara selama-lamanya, ya. Roh Kudus ada di mana? Kan gitu. Ada di dalam saudara, tetapi Roh Kudus ada di mana? Ini jawabannya. Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Bunyinya demikian firman Tuhan. Yohanes 16. Oh, Yohanes 15. Yohanes 15 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus ada di dalam siapa? Ada di dalam Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus ada di dalam Bapa, Roh Kudus di dalam kamu, menyertai kamu. Berarti Bapa ikut ada di dalam kamu bersama Anak, bersama Tuhan Yesus.